Bisa. Udah boleh mulai? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya Rani Tara dan saya adalah Putri Kutan Indonesia tahun 2022. Dan hari ini kita hadir di dalam Besti Bincang Eksklusif seputar Kehutanan Jawa Timur dan Ekowisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Tapi tentunya hari ini saya nggak sendiri karena sudah jelas di samping-samping saya ini ada dua orang yang sangat gagah menawan. Siapa lagi kalau bukan ada Bapak Mujianto, Bapak Mujianto selaku pendamping dari KTH Sumber Biru, penyuluh kehutanan JTK Wilayah Maju. Eh, Pada kesempatan siang hari ini kami bertugas untuk menyampaikan dan mendampingi dari anggota KTH Sumber Biru. oh, baik. Jadi ini dari Bapak Mujianto. Selanjutnya Ibnu Tanjung. Bapak Ibnu Tanjung. Bapak Ibnu Tanjung siapa nih? Pak Ibnu Tanjung itu salah satu pelaku usaha di KTH Sumber Biru di Kelangon, Sara dan Madiun. Jadi baik. Oke, jadi tadi kita udah sedikit kenalan ya tentang background dasar dari kedua manusia tampan yang hadir di sini. Selanjutnya saya ingin bertanya lebih dekat nih, ingin berkenalan lebih dekat nih sama yang pertama ada Bapak Mujianto. Selamat siang Bapak. Oke, tadi udah disebutkan bahwasanya jenengan adalah salah satu pendamping KTH. Iya. Oke, jadi mungkin teman-teman di rumah masih ada yang nggak tahu nih KTH itu apa sih KTH? Bisa dijelaskan? Terima kasih. KTH atau kelompok tani hutan atau disingkat dengan KTH mungkin itu adalah kumpulan dari petani yang mengolah usaha dari bidang kehutanan yang hasil dari kawasan yang dari luar hutan maupun di dalam hutan. Di luar hutan maupun dalam hutan. Ya. Ya. Terus itu tadi kan pengertian dari KTH nih. Selanjutnya saya pengen tahu kegiatannya KTH itu ada apa aja sih Bang? Terima kasih. Untuk kegiatan di KTH khususnya yang ada di KTH Sumber Biru yang ada di Desa Kelangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, ada 3 kegiatan yang dilaksanakan atau yang dilakukan. Yang pertama kegiatan kelola kelembagaan. Kegiatan di kelola kelembagaan itu adalah tentang pembinaan administrasi kelompok. Yang kedua tentang kegiatan di kawasan kelola kawasan. Itu adalah kegiatan yang mengelola kawasan-kawasan yang ada di wilayah atau di kawasan yang ada di KTH Sumber Biru. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya itu adalah kelola usaha. Usaha-usaha nanti yang akan dikelola oleh kelompok tani hutan yang ada di KTH Sumber Biru. Nanti untuk detailnya biar dijelaskan dan disampaikan oleh pengurus KTH Sumber Biru. Baik, monggo langsung. Jadi yang utama kalian ini langsung Iya. bahwa di KTH Sumber Biru itu ada sesuatu yang berbeda. Ini salah satu KTH yang ada di Indonesia. Ya, kita ulangi, KTH di Indonesia yang mengolah porang dari umbi porang menjadi chip porang hingga tepung porang. Jadi di KTH itu sudah jual beli. Ada yang dari Bima, dari NTT, NTB, Makassar datang ke sana, baik berupa umbi maupun chipnya. Itu yang besar. Kemudian yang langsung ke masyarakat, sana sudah membuat sesuatu turunan dari porang sebanyak 137. 137 Item banyak sekali. 80%-nya adalah makanan. Ya, 20%-nya ada contoh ini. Ya, ini. Ini Sungglow, ini kecantikan. Ini ya. Ya. 50 gram ini bisa menjadi untuk glowing sebanyak 250 wajah. Murah sekali. Wajah. Ya. Hanya dalam satu kemasan ini ya. Bapak ya bisa untuk dipakai satu kampung. Iya, satu kampung ya. Ini satu kampung. Glowing semua. Glowing semua ya nih. 250 wajah. Hanya menggunakan tepung porang sebanyak 50 gram. Ya. Karena 5 gramnya bisa 225 ini. Ini untuk kosmetik bisa 7 item,
ada body wash, facial wash juga bisa. Iya. Jadi nanti bisa toner juga bisa. Ya. Ini. Berarti hanya dengan porang kita bisa jadi lebih cantik Iya. ya, Pak ya. Tapi perlu diingat Mbak Tara, kalau itu langsung dimasak gatal, maka memerlukan ini namanya Namanya apa tuh? bioporang. Ini bioporang. Ini adalah fermentasi supaya menghilangkan asam oksalat. Setelah ini baru gatalnya hilang. Tadi menjadi makan porang, gatal-gatal enak, hilang gatalnya, tinggal enaknya. Jadi salah satu ini bukan hanya air, ini adalah bakteri. Bakteri makhluk hidup yang punya nyawa juga di sini, jutaan yang bisa menghilangkan asam oksalat. Yang bisa menghilangkan gatalnya Ya. tadi ya, Bapak ya. Oke, tadi kan kita udah ada masker, terus udah ada ini. Nah, sebenarnya saya penasaran nih, ini apa sih? Ini namanya jairang. Jairang itu jahe porang ya. Kelebihan ini minuman. Minuman. Ya, ini Minuman. minuman. Iya, atau minuman. Ya, ini minuman jahe porang. Komposisinya jahenya hanya 25%, yang lainnya adalah porang. Ya, ini satu diseduh bisa ditambah air sebanyak 150 mili, jadi bisa jadi 10 gelas hingga 12 gelas. Satu sendok bisa untuk 10 gelas. Bukan satu botol, Botol 12 gelas. Hebat. Nilai kemanfaatannya satu strong, panas. Nah, Ini untuk terus minuman. ya minuman kita Ya. lagi yang Oke. bisa untuk diet. Bisa untuk diet. Ya. Berarti untuk yang putri-putrian, duta-dutaan yang kayak aku ini bisa banget konsumsi ini biar badan kita jadi lebih baik. Apa namanya Mbak Tara? Jahe porang. Disingkat Jahe. jairang. Ya begitu ya. Supaya mudah dikenal oleh masyarakat. Jaherang. Nah, Yang mana lagi? ini nih, Ya. kapsul apa sih ini? Ya, ini kapsul. Ini juga pertama kali di Indonesia, buatan Indonesia. Tapi kalau di luar negeri sudah banyak. Astronot, Ya? astronot di sana nggak ada, bakso nggak ada, sate nggak ada. Jadi kalau di sana 1 hari, 2 hari, nanti bisa pakai ini. Ini isinya 60 kapsul. Kalau pas puasa 1 bulan, pas untuk 1 bulan puasa. Mau traveling ke gunung, ke laut, takut makan ini. Iya. Khasiat. Ya, khasiatnya ya. Ini satu dengan air 100 mili. Kalau 200 mili. Iya. Ya, mengenyangkan. Ya tadi. Jadi slogannya ini, kalau kapsul, lancar otaknya, kenyang perutnya, sehat badannya. Itu ada di Konjak, ada di Porang. Selama ini belum banyak yang tahu, maka kita, apalagi sudah jadi nanti putri kehutanan ini ya, cocok sekali kalau mau ke hutan-hutan, pakai ini, pakai mie yang lain juga boleh. Gak usah bawa bekal banyak-banyak ya. Soalnya biasa Ya. kalau mau masuk hutan, apalagi kalau naik gunung kan udah perkakak. Iya, terlalu berat, terlalu ribet. Dan lagi, ini ada lagi yang bisa dibuat beras yang instan, orang tinggal kasih air, bisa kita makan. Berarti emang manfaatnya porang bisa dibilang ada jutaan ya. Iya. Satu bahan sejuta manfaat. Ya, sudah manfaat begitu. Dan lagi, untuk menghadapi krisis pakan global ini cocok sekali. Nanti gandum mahal, ini gantinya. Ya, yang ada satu-satunya yang saat ini sudah diteliti, glukomanan terbaik itu dari Madiun, bukan karena baiknya kita dari Madiun, tidak. Iya, betul. Karena yang sudah lama. Siap. Sesuatu yang lama biasanya sudah semakin kokoh. Iya benar. Dan yang baru ikut-ikutan. Nah, ini nanti semua jadi ikut. Yang jelas ini nanti lebih enak dimakan, nyaman di perut, sama menyehatkan tadi. Iya. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin. Oh iya nih, masih ada satu lagi. Ya, Itu lucu banget. Ya, Ya. ini namanya kue tio porang. Kue tiaw Kalau di Cina namanya shirataki. sirat. Nah, di Jawa boleh kasih nama Jawa nggak apa-apa. Di Indonesia nama Indonesia juga nggak apa-apa. Ini kue tio juga boleh. Dan nanti kelebihannya ini bisa dicampur dengan es. Ya, dicampur es apa? Itu kelapa muda. Nanti kenyalnya bisa dibandingkan. Bisa dicampur dengan es itu bola-bola itu namanya boba ya Cara bisa. biar Nah, ini bisa dimikkan lagi. jadi campur
campurannya ya. Jadi campurannya. kalau misalnya nanti teman-teman udah memasuki bulan Ramadan nih, wah ini cocok banget buat buka puasa. Dan lagi kelebihannya Mbak Tara, satu tepung porang itu bisa mengikat air sebanyak 100 kali lipat dari fisiknya. Jadi 1 kilo berarti nanti jadi mie ataupun apa cendol 40 kilo. Wah, Kalau harganya cuma 200.000, berarti 200.000 dibagi 40, hanya tepungnya cuma 5.000. Mana ada sekarang gandum mau naik 3 kali lipat loh. Ya, Nah, ini persiapan tepung masa depan. iya, untuk menghadapi Iya. global itu teman-teman. Oke, tadi kan kita udah jelasin tentang manfaatnya dan lain sebagainya. Buat harga khususnya nih, Pak. Iya. Apa aja sih? Oke, untuk harga ini terkhususnya ini sudah ada titik-titik tertentu. harga promo. Harga promo itu minimal 25% dari aslinya itu dipotong 25%. Ya. Jadi kalau 10.000 cuma 7.500. Kalau yang 100.000 cuma 75. Jadi ada itu tadi. Ya. Nanti kalau ada yang lain, ya ini lebih murah lagi dan kalau tahu ilmunya, ini lebih murah daripada gandum yang akan dinaikkan 3 kali lipat itu. Ini persiapan. Yuk. Perang ekonomi siap? Siap. Kalau penduduk Indonesia semua mau makan ubi porang, makan singkong, mokak, perlu impor. Kata Kita udah punya sendiri. iya. Oke, kita tadi kan udah ngobrolin tentang impor ekspor. Ya. Sejauh ini nih produk-produk porang kita tuh udah sampai ke luar negeri belum sih, Pak? Sejak Perang Dunia Kedua, sebenarnya Jepang kesini ini mencari apa? Mencari bahan baku untuk tentara yang sedang perang di daratan Asia sana. Kemudian 68 tahun 70 itu sudah diekspor, ada di PT-PT yang besar. Dan kemudian lagi boomingnya di 4 tahun terakhir ini sampai sekarang ini. Sekarang ini. Gini Mbak Tara, saya ingin nambah dikit ya. Boleh. Yang untuk ini luar biasa dari KTA Sumber Biru itu bahwa KTA Sumber Biru itu adalah KTA yang sudah MOU dan memasok ubi porang kerjasama dengan Konjak. PT Konjak dan sudah ekspor ke Cina. Kemarin sudah ekspor ke Cina. Jadi alhamdulillah mungkin KTH ini KTH yang lain daripada yang lain yang luar biasa saya anggap. Ini sudah bekerja sama dengan MOU dengan PT Konjak. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Tara bahwa KTA ini sudah ikut ekspor ke luar negeri kemarin, ke Cina. Ke Cina utama ya, baik. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin itu banyak banget ya tentang produknya. Sekarang kita lanjut balik lagi ke kiprah KTA dalam mengolah porang selain untuk anggota KTA-nya sendiri nih, alias ke masyarakat umum kayak gini. Apakah melibatkan masyarakat umum atau harus anggota KTA aja yang boleh? Ya, ini untuk ini saya cuci jempol. Untuk KTA Sumber Biru ini yang ada di Siaklawang Kecamatan Serajan itu luar biasa untuk pemberdayaan masyarakatnya. Ini satu dusun semua ikut membuat chip porang. Chip porang itu keripik porang. Nanti kalau masuk ke dusun Pohdong itu semua rumah sudah membuat chip porang. Iya. Dan itu pun produk umbinya itu yang memasok adalah KTH. Setiap rumah diberi ini 2 ton buat suruh membuat chip porang. Nanti kalau sudah kering dikembalikan lagi ke KTH. Itulah hebatnya KTA Sumber Biru. Jadi melibatkan semua masyarakat yang ada di sekitar sana. Ya, itu berarti penyerapan tenaga kerja sangat banyak sekali. Hampir semua dusun ikut terlibat di dalam kegiatan ini. Gitu. Oke, tapi kalau misalnya dari pemerintah sendiri, apakah mensupport atau enggak? Insya Allah support. Insya Allah. Iya, support dari pemerintah yang pertama masalah dana, ya. Sudah menawarkan, terutama dari bank-bank ya sudah menawarkan. Sudah dapat banyak sponsor juga ya bilang gitu. Dari Dinas Kehutanan yang kemarin juga membantu alat sarpras, alat perajang porang, alat penepung porang, pencuci porang. Alhamdulillah saya ucapkan kepada Dinas Kehutanan Jawa Timur khususnya dan pada kesempatan ini telah memberi kesempatan kepada KTH
Sumber Biru, sehingga pada kesempatan pada acara festival agro yang diadakan di Surabaya ini, KTH kami bisa mendampingkan kami bisa menampilkan produk-produk unggulannya itu. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Kehutanan yang selama ini sudah membimbing dan mendampingi KTH kami. Oke. Dan mudah-mudahan untuk tahun kedepannya bisa ada produk-produk KTH yang lain yang bisa menampilkan pada event yang sebesar ini, ya, seperti itu. Dan ini saya terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan festival seperti ini bisa berlanjut tahun tiap tahun gitu. Tiap tahunnya sehingga Ya. kita diberikan kesempatan untuk Oke. senantiasa menunjukkan tentang apa aja sih yang bisa diproduksi oleh KTH terutama di Betul. itu yang utama. Oke, sebelum kita menuju ke sesi terakhir kita, sekarang kan udah jelas ya bahwasanya era ini sudah berganti menjadi generasi milenial dan juga generasi Z. Nah, kalau dari Bapak-bapak sendiri nih, apa sih harapannya yang Bapak tanamkan dan juga Bapak inginkan dari para anak-anak muda sekarang? Ya, saya Boleh, boleh, Bapak. saya mengajak kepada generasi muda, ya. Marilah kita beralih menuju ke hidup sehat, Hidup sehat. ya, hidup sehat. Marilah kita mengonsumsi produk-produk dari kurang, ya. Seperti yang disampaikan dari Bapak Ibnu, pengurus dari KTH Sumber Biru, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan. Monggo Bapak Ibu dilanjutkan. Ya. Kalau dari kita, nah, statementnya sangat mudah sekali. Yuk, yakini bahwa Indonesia kaya raya. Dan yakini bahwa Indonesia itu punya semuanya, tinggal diri kita. Yuk, petani muda keren, semua. Anggaplah bahwa potensi itu ada diri kita, maka kita akan menyertai daripada bumi dan hasil daripada kehutanan yang ada di Indonesia, terutamanya adalah porang. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas dalam banget tentang apa itu KTH, kemudian apa itu porang beserta produk-produknya. Sekarang kalau misalnya teman-teman di rumah pengen tahu lebih lanjut tentang produk porang ini harus hubungin siapa sih? Iya, boleh saja menghubungi langsung ke kita di Rumah Porang. Nomor teleponnya 0821 91716369 atau di YouTube Sang Penakluk Porang. Kemudian di FB Ibnu Tanjung. Ya, sama di sana akan diajari 60%. Karena ini ilmu nyata, belajarnya harus nyata. Kita juga. Ya, jangan hanya berharap di dunia maya saja, tapi 60% kita kasih sana. Insya Allah semua masyarakat yang cinta dengan produk Indonesia, terutama porang, bisa belajar di sana. Bisa belajar di Dan sana. saat ini kita sudah mendatangi kabupaten kota yang ada di Indonesia sebanyak 127 kabupaten kota untuk mengenalkan produk-produk orang ini. Baik, terima kasih Bapak Mujanto dan juga Bapak Ibnu atas waktu yang telah diberikan hari ini. Semoga teman-teman semua di rumah bisa menangkap apa yang telah kita obrolkan dan juga apa yang kita bahas hari ini. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.